Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibri Zadaha dengan NIM 2213010176. Di sini saya akan memaparkan materi tentang wakif dan mauquf alaih menurut pendapat para ulama. Yang pertama adalah wakif. Wakif ini adalah orang yang mewakafkan hartanya. Orang yang mewakafkan hartanya ini terbagi menjadi dua, yaitu orang yang mewakafkan harta ini haruslah hartanya berasal dari hartanya sendiri atau pendapatannya sendiri, atau intinya adalah harta tersebut adalah atas kepemilikan ia sendiri. Lalu orang yang ingin berwakaf ini adalah orang yang tidak dalam keadaan terlilit hutang atau dalam keadaan yang sakit parah. Yang pertama tadi adalah orang yang berwakaf ini atas hartanya sendiri. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ahliyatul wujub dan kedua adalah ahliyatul ada. Ahliyatul wujub sini adalah sifat yang dimana seseorang tersebut dinilai layak untuk menjalankan hak dan kewajiban. Lalu yang kedua ahliyatul ada. Ahliyatul ada di sini adalah kelayakan seseorang melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum. Syarat menjadi wakif di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka sini bukanlah seorang hamba sahaya atau budak. Namun ada pendapat dari Zariyat mengatakan pendapat dari Zariyat ini, para fuqaha menurut Zariyat ini berpendapat bahwasanya hamba sahaya boleh berwakaf, namun atas izin dari tuannya. Lalu yang kedua adalah orang yang berakal sehat atau tidak gila. Orang yang berakal sehat ini adalah orang yang akalnya masih berfungsi dan tidak tertutup atau tidak gila. Lalu yang ketiga adalah seseorang yang sudah balik. Yang sudah balik ini yang mana ketika laki-laki ia sudah mengalami mimpi basah, dan ketika seorang perempuan sudah mengalami yang namanya menstruasi. Lalu yang keempat adalah seseorang yang tidak berada dalam tanggungan atau seseorang yang tidak safi atau boros. Karena ditakutkan apabila ia berada dalam tanggungan atau boros, ia akan menyusahkan muslim yang lain di kemudian hari. Lalu yang kelima adalah orang yang berwakaf di sini adalah atas keinginannya sendiri atau kemauannya sendiri, yang mana ia tidak terdapat paksaan atau dorongan dari pihak lain atau pihak manapun. Jadi itu sesuai dengan keriduan dia sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah mauquf alaih. Mauquf alaih di sini adalah harta yang ditujukan dari seorang wakif kepada pihak yang dipercaya atau dianggap seseorang tersebut selalu berbuat kebajikan, tidak pelaku maksiat. Para ulama di sini ulama imam mazhab banyak berbeda pendapat tentang mauquf alaih ini. Yang pertama adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya mauquf alaih ini harus sesuai dengan pandangan Islam dan keyakinan dari wakif itu sendiri. Yang mana contohnya tuh seperti seorang muslim dan non muslim mewakafkan hartanya untuk non muslim diperbolehkan, kemudian mewakafkan hartanya untuk kebaikan umum seperti membangun tempat pengajian untuk anak-anak, rumah sakit, dan lainnya, kecuali untuk tempat ibadat non-muslim seperti gereja dan lain-lain. Lalu pendapat dari Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat bahwasanya mauquf alaih ini tidak perlu sesuai dengan pandangan Islam, namun yang terpenting adalah berdasarkan keyakinan dari si wakif itu sendiri. Lalu
Yang ketiga itu adalah pendapat dari Syafi'i dan Hanabilah atau Hambali. Pendapat mereka ini sama, yang mengatakan bahwa mauquf alaih ini tidak perlu sesuai dengan pandangan Islam dan tidak perlu juga sesuai dengan keyakinan wakif. Yang dimana seorang muslim dan non-muslim boleh mewakafkan hartanya sendiri. Ia mewakafkan hartanya di sini juga diperbolehkan hampir-hampir sama dengan sahabat Hanafi tadi. Muslim dan non-muslim diperbolehkan mewakafkan hartanya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Yang dimana diperbolehkan untuk muslim dan non-muslim mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid tadi, untuk pembangunan rumah sakit, untuk pendidikan, dan lain semacamnya yang wakafnya yang tidak diperbolehkan dari Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah ini tidak diperbolehkan, yaitu ketika harta yang diwakafkan ini untuk pembangunan gereja, itu tidak diperbolehkan, dan tempat pembangunan ibadat lain-lain umat-umat selain agama Islam. Lalu pendapat ahli fikih dari Syafi'iyah berpendapat mauquf alaih di sini terbagi jadi dua, yaitu orang tertentu dan orang yang tak tertentu. Orang tertentu di sini yaitu boleh dibagi lagi jadi beberapa macam, yaitu wakaf kepada diri sendiri. Wakaf kepada diri sendiri di sini seseorang ia diperbolehkan mewakafkan kepada dirinya sendiri. Terdapat dua pendapat yang berbeda. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh mewakafkan kepada diri sendiri, namun ada pendapat yang boleh mewakafkan kepada diri sendiri. Pendapat yang membolehkan mewakafkan harta kepada diri sendiri yaitu pendapat dari Imam Nawawi. Lalu kepada wakaf kepada diri sendiri, lalu yang tidak boleh diwakafkan itu ada kepada seseorang yang yaitu mayit, tidak boleh mewakafkan kepada hewan, tidak boleh mewakafkan kepada orang yang hilang. Lalu orang yang tak tertentu di sini adalah mauquf alaih ini ia mewakafkan hartanya yang orang tertentu dulu. Mauquf alaih kepada orang tertentu di sini adalah kepada seseorang fakir, kepada seseorang miskin, kepada seseorang fisabilillah, kepada seseorang seperti orang yang menuntut ilmu tadi adalah termasuk dalam fisabilillah. Lalu mauquf alaih ini ditujukan kepada orang yang tak tertentu di sini adalah seperti mewakafkan hartanya mewakafkan untuk kemaslahatan umum. Ia mewakafkan hartanya namun tidak kepada orang yang miskin. Ia mewakafkan hartanya kepada orang yang kaya atau berkecukupan, namun itu tidak dianggap atau dinilai pahala sama dengan halnya ia mewakafkan hartanya kepada kafir zimmi. Kafir zimmi di sini adalah orang-orang non-muslim yang tidak memerangi Islam.
Contohnya seperti tetangga-tetangga kita yang orang non-muslim. Itu boleh diwakafkan, masuk kepada orang yang boleh diwakafkan. Karena itu adalah salah satu diperbolehkannya untuk melembutkan hati orang-orang non-muslim tersebut. Lalu orang yang tidak boleh diwakafkan ini adalah kafir hari atau bari atau zari, atau antara ketiga itulah namanya. Orang kafir di sini tidak diperbolehkan tidak termasuk dalam mauquf alaih atau tidak dibolehkan diberikan wakaf karena adalah orang-orang non muslim yang mau memerangi Islam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.